Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah Fisika Dasar 1 dan insya Allah kita akan membahas dan melanjutkan materi kita mengenai kinematika, dalam hal ini kinematika dua dimensi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu yang pertama dapat menjumlahkan dan mengurangkan vektor secara grafik. Yang kedua, dapat memperoleh komponen-komponen vektor dan menggunakannya untuk menjumlahkan dan mengurangkan vektor. Yang ketiga, dapat menyatakan sembarang vektor dalam vektor satuan. Dan yang terakhir itu dapat memahami bahwa dalam gerakan proyektil, gerakan horizontal dan vertikal itu adalah saling bebas dan dapat menggunakan vektor ini dalam mengerjakan soal-soal gerak proyektil. Jadi sebelum membahas lebih jauh terkait kinematika dua dimensi, dalam hal ini adalah tentang gerak proyektil, kita akan membahas atau mereview kembali materi kita tentang vektor. Nah, pada pertemuan pertama, saya juga sudah sempat membahas tentang besaran vektor dan besaran skalar. Untuk besaran vektor sendiri itu adalah besaran yang memiliki besar nilai dan arah ya, nilai dan arah. Salah satu contohnya itu adalah gaya, perpindahan, kecepatan, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita mau gambarkan suatu vektor itu, kita dapat menggambarkannya seperti ini dalam bentuk tanda panah. Jadi ada ekor dan ada juga kepala. Jadi semua besaran-besaran vektor itu memiliki sebuah kepala dan juga sebuah pangkal. Nah, terkait arah, saya kira kalian sudah sangat familiar dengan arah 0 derajat, 30 derajat, 90 sampai dengan 360. Jadi kalau arah 0 derajat dia itu seperti ini. Terus 90 derajat dia lurus ke atas, 270 lurus ke bawah, dan 360 dia kembali ke titik awal. Misalkan ada seorang yang berjalan sejauh 20 meter dalam arah 30 derajat dari sumbu Y positif, maka digambarkan dia seperti ini, arah vektornya. Atau bisa dikatakan juga bahwa orang tersebut berjalan 20 meter dari arah 120 derajat. Kenapa 120 derajat? Karena ini 90 derajat ditambah 30 derajat. Jadi dia berjalan dalam arah 120 derajat dari sumbu X positif. Lalu bagaimana dengan penjumlahan vektor? Jadi misalkan ada suatu vektor ya yang besarnya 5 satuan ditambah dengan 5 satuan, jadi dia searah, maka kita tinggal jumlahkan 5 ditambah 5 yaitu 10. Terus jika dia sama besar tapi dia berlawanan arah, maka dia bernilai 0. Karena di sini 5 ditambah minus 5 adalah 0. Terus kalau dia searah tapi dia tidak sama besar, beda, jadi kita tambahkan saja 5 ditambah 10 yaitu 15 dan seterusnya. Jadi jika ada yang bergerak ke atas sebesar 10, terus ada yang bergerak ke bawah sebesar minus 5, berarti kita tinggal jumlahkan 10 ditambah minus 5 yaitu sebesar 5 dengan arah ke atas. Nah, saya pikir vektor ini sangat berguna nanti di materi-materi selanjutnya karena misalkan di hukum Newton kalian tidak akan terlepas dengan penggunaan simbol vektor ini. Misalkan ya ada sebuah benda yang digantung menggunakan tali. Nah, ada gaya tegangan tali ke atas sebesar 1.200 Newton dan ada gaya gravitasi. Ada yang gaya gravitasi yang mempengaruhi benda ini sebesar 800 Newton. Nah, jika ditanyakan berapa besar gaya yang bekerja pada suatu benda, berarti kita totalkan ini gaya tegangan tali dengan gaya gravitasinya. Jadi 1.200 ditambah minus 800 Newton. Nah, kenapa minus 800 Newton? Karena dia arahnya ke bawah. Jadi kita anggap semua yang berlawanan arah dan arahnya bergerak ke bawah itu dia bernilai minus. Jadi total gaya yang bekerja pada benda ini adalah sebesar 400 Newton ke atas. Nah, contoh lain adalah jika suatu benda di udara, dia dipengaruhi oleh gaya hambatan udara dan gaya gravitasi sebesar 800 Newton, maka kita tinggal jumlahkan 600 ditambah minus 800 Newton. Jadi hasilnya adalah 200 Newton ke bawah.
Nah, contoh lain adalah jika suatu benda di atas permukaan bidang datar, jadi ada gaya gesek yang bekerja pada benda itu sebesar 20 Newton ke kiri, dan ada juga gaya gravitasi dan gaya normal. Jadi untuk menyelesaikan berapa total gaya yang bekerja pada benda ini, kita harus tinjau dia pada sumbu X. Jadi pada sumbu X ini ke atas, dan pada sumbu Y ini ke sini. Salah ya, pada sumbu X ini, sumbu Y ke atas ya, ke atas dan ke bawah. Jadi kita harus totalkan dulu berapa pada sumbu X, berapa total gaya yang bekerja pada sumbu X. Sumbu Y ya dulu ya, karena dia ada dua. Jadi kita lihat pada sumbu Y, gaya yang bekerja itu adalah gaya normal dan gaya gravitasi yang besarnya sama tapi berlawanan arah. Berarti gaya total pada sumbu Y itu adalah dia bernilai 0. Nah, kalau pada sumbu X, kita lihat gaya yang bekerja hanya adalah gaya gesek sebesar 20 Newton ke kiri. Berarti besarnya gaya yang bekerja pada arah sumbu X itu adalah 20 Newton. Nah, untuk mencari gaya totalnya, kita tinggal jumlahkan ini. Berarti hasilnya adalah 20 Newton ke kiri. Beda lagi kalau kasusnya ada gaya tarikan sebesar 50 Newton ke kanan, berarti gaya yang bekerja itu hanyalah gaya pada arah sumbu X, karena tetap gaya normal dengan gaya gravitasinya itu sama besar, jadi gaya pada arah sumbu Y-nya itu akan tetap 0. Jadi kalau ada seperti ini, gaya ke kirinya 20 Newton, gaya ke kanan ada 50 Newton, berarti gaya totalnya adalah 50 dikurang 20, berarti 30 Newton ke kanan. Oke, itu contoh penjumlahan dan pengurangan vektor. Oke, bagaimana jika keadaannya seperti ini? Jadi ada gaya miring sebesar 10 Newton ke kanan dan ada juga gaya miring ke kiri sebesar 10 Newton. Apakah bisa kita langsung jumlahkan 10 Newton ditambah 10 Newton? Atau 10 Newton karena dia berlawanan arah dikurang 10 Newton? Jadi untuk penyelesaiannya itu dia tidak bisa langsung ditambahkan seperti ini ya, seperti tadi, karena memang dia arahnya miring. Jadi ada arahnya miring ini berarti dia ada arah pada sumbu X dan ada juga pada arah sumbu Y. Jadi kita harus koreksikan dia. Ini juga ada pada sumbu Y, ada juga pada sumbu X. Sama seperti ini. Jadi dia seperti ini ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini tidak bisa dilaksanakan langsung dengan langsung menjumlahkannya atau mengurangikannya. Nah, tapi kalau kita ingin tuh gambarkan kembali dia, jika ada vektor seperti ini berarti ada vektor sebesar 10 Newton. Kalau kita mau dia gambarkan secara satu kesatuan, berarti arah 10 Newton, terus dia ada arah 10 Newton, kita lanjutkan dia ke sebesar seperti ini. Jadi 10 Newton ke atas. Maka resultannya itu adalah yang ini. Tertarik dari awal sampai akhir. Ini yang namanya resultannya. Nah, kalau yang seperti ini, ada gaya 10 Newton ke miring ke kanan, terus 10 Newton ke kiri. Nah, ini nanti resultannya itu dia seperti ini. Jadi, resultannya yang ini. Kalau dia seperti ini, berarti 10 Newton seperti ini, terus ditambah 5 Newton ke kanan ya. Berarti resultannya kita tarik dari garis pangkal dari vektor pertama ke bagian kepala vektor kedua. Nah, untuk menyelesaikan ini kita butuh suatu rumus matematis yang saya kira sudah familiar di kalian. Jadi yaitu teorema Pythagoras ya. Ini misalkan ada suatu vektor, vektor A bergerak ke kanan, vektor B bergerak ke atas, AB, maka kita bisa dapat mencari penjumlahan kedua vektor ini dengan mencari resultannya, yaitu resultan C. Jadi karena ini 90 derajat, berarti C kuadratnya itu dapat diperoleh dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi ada rumus Pythagoras ya. Jadi ada C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Oke, jadi misalkan ini ada seseorang yang bergerak ke utara, jadi ini north utara ya. Jadi ada seseorang bergerak 11 km ke arah utara, lalu dia kemudian berbelok ke timur. Ini S ya, itu adalah S ke arah timur.
sejauh 11 km. Ditanyakan berapa total resultan perpindahannya. Jadi kalau kita mau cari resultan perpindahannya, kita harus gambarkan dia dalam bentuk vektor seperti ini. Jadi kita gambarkan dari awal 11 km ke utara, terus dia belok ke kanan ke arah timur sejauh 11 km. Nah, vektor perpindahnya itu adalah garis yang dihubungkan dari titik ini ke titik akhir. Ini adalah resultan perpindahannya. Jadi resultan perpindahannya dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras yang tadi. Jadi R kuadrat yaitu 11 kuadrat ditambah 11 kuadrat, hasilnya adalah 15,6 km. Nah, kalau kita mau mencari arahnya, berarti tinggal kita, ini kan ini arahnya ya. Misalkan theta. Jadi tan theta itu adalah depan per samping ya, tan desa. Kalau masih ingat pelajaran trigonometri di SMA-nya. Jadi depannya apa? 11 km. Sampingnya apa? 11 km ya. Berarti tan tetanya itu adalah 1. Jadi theta adalah arcus dari tan 1. Kalian akan peroleh theta itu adalah 45 derajat. Jadi coba saja, tan 45 itu pasti akan menghasilkan 1. Jadi arahnya itu adalah sebesar 45 derajat. Nah, ini tadi, kenapa bisa untuk memahami lebih jauh tentang ini, tan theta depan per samping, ya, jadi kalian lihat segitiga seperti ini. Jadi A itu adalah sisi di samping sudut theta, B itu adalah sisi di depan sudut theta, dan C itu adalah sisi miringnya. Nah, jadi kalau kita mau mencari sin theta, cos theta, dan tan theta, tinggal ingat pelajaran waktu SMA-nya. Kalau udah saya dulu lebih familiar dengan kata sin demi, cos sami, dan tan desa. Ini lebih mudah mengingatkan saya tentang ini ya. Tergantung kalian mana yang lebih kalian pahami. Mungkin ada cara lain dari kalian untuk untuk mengingat ini. Jadi sin demi maksudnya itu adalah sin theta sama dengan demi, berarti depan per miring. Jadi depannya apa? Depannya itu adalah, jadi sisi di depan sudut theta itu adalah B. Jadi ini depannya, dan miringnya apa? Miringnya adalah C. Jadi sin demi ya. Nah, kalau kosami berarti samping per miring. Sampingnya apa? Ada A. Miringnya adalah C. Dan tan desa, depan per samping. Depannya B, sampingnya adalah A. Jadi kalau kita ingin mencari arah dari perpindahan resultan perpindahannya, berarti kita tinggal gunakan yang ini. Tan theta sama dengan B per A. Oke, misalkan contoh yang pertama ya. Seorang pria berjalan 3 km ke timur dan kemudian berjalan 4 km ke utara. Berapakah resultan perpindahannya? Jadi kalau kita ingin menyelesaikan soal-soal seperti ini, ada baiknya jika kalian menggambarkan terlebih dahulu dia dalam arah sumbu X dengan sumbu Y atau arah timur dengan arah utara. Jadi penggambarannya bisa saya gambarkan seperti ini. Jadi ada utara, ada timur. Jadi mula-mula itu pria berjalan 3 km ke arah timur ya, jadi ini. Misalkan perjalanan pertamanya saya simbolkan dengan A, sejauh 3 km. Terus dia berjalan 4 km ke utara, saya simbolkan dia B, perjalanan B, jadi 4 km ke utara. Berapa resultan perpindahannya? Jadi ingat, resultan perpindahan itu kita tarik dari titik awal ke titik akhir. Dan resultan perpindahannya kita simbolkan sebagai C. Jadi karena ini dia berbentuk 90 derajat atau siku-siku, maka untuk resultannya itu cukup mudah diselesaikan. Kita tinggal gunakan tuh rumus Pythagoras yang tadi. Jadi C kuadrat adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ya. A kuadratnya adalah 3 kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 4 kuadrat. Jadi C-nya itu adalah akar 25, dan kita dapatkan C-nya itu 5 km. Jadi besar perpindahannya adalah sejauh 5 km. Bagaimana dengan arahnya? Ingat, untuk perpindahan itu adalah besaran vektor, jadi kita harus punya besarnya dan arahnya. Ini baru besarnya ya. Jadi kalau kita mau tentukan arahnya, nah kita tinggal gunakan tan theta. Tan theta itu adalah depan per samping. 4 dibagi
Jadi kita dapatkan 1,33. Jadi theta itu tak lain adalah tan minus 1 dari 1,33, atau tan theta itu adalah arcus tan 1,33. Kalian akan dapatkan nilai theta-nya itu dengan menggunakan kalkulator, yaitu sebesar 53,1 derajat. Jadi kalau kalian menyelesaikan seperti ini, kalian cari berapa besar sudut yang menghasilkan nilai tan-nya itu adalah 1,33. Jadi tan 53,1 derajat itu adalah besarnya 1,33. Jadi θ-nya adalah 53,1 derajat. Jadi untuk resultan perpindahannya adalah sebesar 5 km dengan arah 53,1 derajat. Ke utara terhadap arah timur ya, ke utara terhadap arah timur. Oke, seperti itu. Oke, contoh 2. Seorang pria berjalan 3 km ke timur, kemudian berjalan 4 km dengan arah 60 derajat ke utara terhadap arah timur. Berapakah resultan perpindahannya? Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita harus selesaikan ini dengan menggambarkannya terlebih dahulu, supaya lebih mudah. Nah, penggambarannya bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi pria ini berjalan 3 km ke kanan, atau ke timur ya. Nah, saya simbolkan dengan perjalanan A, 3 km, terus berjalan 4 km dengan arah 60 derajat ke utara terhadap arah timur. Jadi 60 derajat ke utara, tapi terhadap arah timur. Jadi dia bermiring ke kanan ya, ke atas sejauh 4 km, 60 derajat terhadap arah timur. Berapakah resultan perpindahannya? Nah, resultan perpindahannya kita tarik dari titik awal ke titik akhir, yaitu C. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini, kita itu tidak dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk mendapatkan resultan perpindahannya. Kenapa? Karena dia tidak siku-siku ya. Dia tidak siku-siku di sini ya. Nah, persoalan seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan komponen vektor, atau kita proyeksikan vektornya masing-masing. Jadi vektor A kita proyeksikan, vektor B karena ini dia mengarah ke utara atau mengarah ke sumbu Y, dan juga mengarah ke timur atau mengarah sumbu X, maka kita proyeksikan dia terhadap arah sumbu X dan proyeksikan dia terhadap arah sumbu Y. Itu kita akan belajar tentang komponen vektor ya sebentar. Bagaimana cara memproyeksikan vektor. Nah, untuk saat ini kita dapat resultannya itu secara grafis. Jadi, soal seperti ini bisa kalian selesaikan secara grafis. Artinya kalian gambarkan secara rinci dengan di kertas kalian dengan menggunakan Mistart ya. Jadi misalkan kalian buat ini 3 cm, ini 4 cm. Jadi kalian buat dia dalam skala kecil di kertas. Kalian ukur dengan penggaris, kalian buat vektornya 3 cm ke arah timur, terus 4 cm ke arah utara terhadap arah timur ke arah utara, tapi 60 derajat ya besarnya. Jadi kalian gunakan bujur ya sejauh 60 derajat. Nah, kalian akan dapatkan, terus kalian tarik dari titik awal ke titik akhir, itu kalian akan dapatkan resultan perpindahannya itu sekitar 6 cm. Jadi kalian ukur dengan menggunakan penggaris, kalian akan mendapatkan dia sebesar 6 cm. Dan kalau kalian ukur dengan busur derajat arahnya, kalian akan mendapatkan dia misalnya sekitar 35 derajat. Nah, untuk soal seperti ini kalian bisa selesaikan dia secara grafis. Tapi kalau ingin lebih mudahnya, kalian harus memahami bagaimana itu komponen vektor supaya kalian bisa selesaikan soal-soal seperti ini. Tanpa harus menggambarkannya secara grafis. Bagaimana itu komponen vektor? Jadi misalkan ya ada suatu vektor seperti ini yang bernilai A, yang besarnya A. Nah, kita ingin tahu berapa nilai AX, jadi berapa proyeksi A ini terhadap sumbu X, dan berapa vektor proyeksi ini terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita ingin tahu, berarti kita harus kembali lagi tadi ke pelajaran tentang trigonometri. Jadi misalkan ini adalah A ya, vektor A berarti pada sumbu besar ya pada sumbu X itu kita namakan AX, dan besar pada sumbu Y itu kita namakan AY. Jadi atau AY di sini ya sama saja, atau di sini juga AX itu sama saja. Jadi kalau kita ingin mencari tan theta, berarti tan depan per samping, berarti AY dibagi AX.
Nah, kalau kita ingin mencari sin theta itu adalah sin depan per miring, berarti AY per A. Nah, ini kita bisa jabarkan dia menjadi AY sama dengan A sin theta. Jadi kita pindahkan ini ke sisi kiri, AY sama dengan ini dikalikan A kali sin theta. Berarti AY sama dengan A kali sin theta. Nah, kalau untuk cos theta kita cari dengan cara cos samping per miring. Jadi samping itu adalah AX dibagi miringnya A. Atau kalau kita ingin cari arah vektor A terhadap sumbu X, berarti AX-nya itu adalah A cos theta. Nah, untuk mencari besar resultannya kita tinggal jumlahkan AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Jadi AX kuadrat ini ditambah AY kuadrat. Nah, ini Pitagoras ya. Jadi AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, bagaimana kalau dia lebih kompleks seperti ini? Jadi ada resultan, ada vektor A seperti ini, terus dia bergerak ke arah B. Nah, berapa resultan perpindahannya? Resultan perpindahannya ini adalah C. Jadi kita selesaikan dia menggunakan yang seperti ini tadi. Jadi masing-masing vektor ini kita proyeksikan terhadap sumbu X dan proyeksikan terhadap sumbu Y. Jadi kita tinjau untuk vektor A. Jadi nanti itu akan kalian peroleh vektor A-nya itu adalah ada AX dan AY, terus BX dan BY. Dan untuk mencari vektor resultan vektornya kita tinggal jumlahkan itu C kuadrat sama dengan CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Nah, CX itu tak lain adalah, lihat ya, CX ini adalah penjumlahan antara AX ditambah BX. Ini kan kalau kita proyeksi bahwa ini kan nilainya AX kan, dan ini nilainya BX. Berarti CX itu tak lain adalah AX ditambah BY. Nah, kalau dia CY berarti ini kan tak lain adalah AY, ini BY ya, dan AY. Berarti AY ditambah BY. Ini BY di sini. Jadi proyeksi vektor B terhadap sumbu Y. Jadi kita cari masing-masing proyek, kita proyeksikan masing-masing vektornya terhadap arah sumbu X dengan arah sumbu Y. Nah, kita kembali ke soal yang tadi. Jadi seorang pria berjalan 3 km ke arah kanan, ke arah timur, terus berjalan 4 km dengan arah 60 derajat ke utara terhadap arah timur. Berapakah resultan perpindahannya? Jadi yang pertama kita selesaikan adalah kita tinjau dulu untuk vektor A. Ini kan vektor A-nya dia hanya berada pada arah sumbu X ya. Jadi AX-nya itu adalah 3 km. Untuk AY-nya dia bernilai 0 karena dia tidak ada arah pada pergerakan pada sumbu Y. Jadi, misalkan ini arah timur saya adalah arah sumbu X, dan arah utara itu adalah arah sumbu Y. Nah, untuk vektor A itu dia hanya bergerak pada arah sumbu X. Ada komponen vektornya hanya ada pada arah sumbu X. Untuk arah sumbu Y tidak ada. Beda dengan vektor B, jadi dia ada arah pada sumbu X dan ada juga arah pada sumbu Y karena dia miring ke atas, miring kanan ke atas. Jadi untuk BX-nya kita gunakan tadi, untuk BX itu adalah B cos 60 derajat ya. Jadi besarnya B itu adalah 4 km dikali cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3 ya. Seperdua. Jadi cos 60 itu adalah 1/2, jadi 4 km dikali 0,5 itu sama dengan 2 km. Jadi vektor B pada arah sumbu X itu dia bernilai 2 km. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Jadi dia di sini 2 km. Nah, untuk BY-nya berarti kita gunakan B sin 60 derajat. Ingat, sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3 atau nilainya 0,866. Jadi kita tinggal kalikan nilai B dengan sin 60 derajat. 4 km dikali 0,866. Itu sebesar 3,46 km. Jadi besarnya vektor B pada sumbu EY itu adalah 3,46 km. Nah, ya. Jadi kalau kita ditanyakan berapa resultan perpindahannya, ini kan sudah sangat mudah untuk mencari berapa resultan perpindahannya karena ini sudah membentuk sudut 90 derajat. Jadi kita tinggal jumlahkan, gunakan teorema Pitagoras panjang yang ini
dengan panjang yang ini. Jadi komponen resultan perpindahannya kita cari dulu CX. Jadi CX ini kan CX 3 ditambah 2 km sama dengan 5 km, dan CY itu sama dengan 3,46 km, karena pada sumbu Y, vektor pada sumbu Y itu tidak ada atau nilainya 0. Jadi kalau kita mau cari besar resultan perpindahan C dengan teorema Pythagoras, kita dapatkan C kuadrat sama dengan CX kuadrat ditambah CY kuadrat. Hasilnya adalah 37 km kuadrat. Jadi C-nya itu sekitar 6,1 km. Nah, ini tadi sesuai dengan hasil analisis secara grafis ya. Kalau kita gambarkan dia manual di atas kertas. Nah, kalau kita mau cari arahnya atau arah ini T-nya, θ-nya, berarti kita tinggal gunakan tan θ itu adalah CX, nilai yang ini CX dibagi dengan CY dibagi dengan CX. Jadi 3,46 dibagi dengan 5 km. Kalian akan dapatkan tan θ-nya 0,692. Nah, θ-nya itu adalah, jadi θ itu adalah arcus tan 0,692. Atau θ adalah tan minus 1 0,692. Hasilnya itu adalah 34,7 derajat. Jadi besar resultan perpindahan dari orang pria ini adalah sebesar 6,1 km, 6,1 km dengan arah 34,7 derajat. Oke. Oke. Sekarang kita lanjutkan terkait vektor satuan. Jadi kita bahas sedikit tentang vektor satuan. Jadi sebuah vektor itu, misalkan ada sebuah vektor A, itu dia dapat dikalikan dengan besaran skalar S. Jadi hasilnya adalah vektor B. Jadi B sama dengan vektor skalar S dikali dengan vektor A. Nah, A ini yang menunjukkan ke arah A tentunya. Jadi vektor satuan, sebuah vektor satuan itu adalah vektor yang tak berdimensi yang didefinisikan mempunyai besar 1 dan menunjuk ke suatu arah tertentu. Jadi misalkan seperti ini, langsung saya contohnya saja ya. Misalkan ada suatu vektor A ya, ini vektor A. Nah, kalau kita ingin proyeksikan dia, berarti dia ada vektor AX pada sumbu X, I-nya itu menunjuk pada suatu arah. Jadi dia mengarah pada suatu sumbu X. Jadi AX-nya itu adalah besar pada sumbu X, vektor A pada sumbu X, dan I-nya itu menunjukkan bahwa dia mengarah pada sumbu X. J-nya itu mengarah pada arah sumbu Y, dan K-nya itu mengarah pada arah sumbu Z. Nah, untuk penjumlahannya sendiri, penjumlahan dua buah vektor A dan B itu dapat dituliskan jadi masing-masing A tambah B itu AXI ditambah AYJ ditambah AZK, terus BXI ditambah BYJ tambah BZK. Jadi untuk penjumlahannya kalian bisa satukan dia berdasarkan vektor satuannya. Jadi yang ini dengan yang ini, dan yang ini dengan yang ini, dan yang ini dengan yang ini. Jadinya seperti ini. Oke, itu terkait vektor satuan. Nah, kita lanjut terkait vektor posisi dan perpindahan. Ini juga sudah sempat saya bahas di pertemuan pertama. Jadi misalkan ada seseorang yang berjalan sejauh X pada arah sumbu X, dan lalu berbelok ke atas sebesar Y pada arah sumbu Y, ya. Nah, jadi berapa resultan perpindahannya? Resultan perpindahannya kita tuliskan seperti ini. Ingat kenapa ada tanda panah seperti ini? Karena dia merupakan besaran vektor. Jadi R ini adalah menunjukkan vektor posisi atau vektor perpindahan. Jadi R-nya itu adalah XI, tak lain dari XI ditambah YJ. Nah, maaf ada gangguan sedikit. Oke, bagaimana dengan vektor perpindahan? Jadi ini vektor posisinya ya, R, XI ditambah YJ. Bagaimana dengan vektor perpindahan? Jadi misalkan ada ada dua orang yang bergerak, ada seseorang yang bergerak dari vektor posisinya yang pertama itu ada R1, terus ada vektor posisi yang R kedua. Berapa besar vektor perpindahannya? Berarti kita tinggal kurangkan R2 dikurang R1. Jadi delta R itu adalah X2 dikurang S1
ditambah Y2 dikurang Y1 dikali J. Jadi delta R-nya itu adalah lain adalah perubahan posisi pada sumbu X dan perubahan posisi pada sumbu Y dikali FXI ditambah delta YJ. Nah, untuk faktor percepatan, jadi ada namanya kecepatan rata-rata, yaitu perubahan posisi atau dibagi pada selang waktu tertentu. Terus untuk kelajuan itu limit delta T mendekati 0. Jadi kita tuliskan dia dalam bentuk seperti ini, dr dt. Nah, untuk mencari suatu vektor besar suatu vektor, nah kita tinggal gunakan rumus Pythagorean tadi, jadi Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Dan untuk arahnya itu tan minus 1 Vy dibagi X. Jadi ingat ya, mungkin kalian belum dapat seperti ini, jadi yang dx dt itu sama dengan Vx. Jadi Vx itu adalah tak lain dari turunan dari posisi terhadap waktu, dx dt. Atau Vy itu dy dt. Nah, beda lagi kalau percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi pada selang waktu tertentu. Jadi untuk percepatan itu tak lain dia adalah dv dx dvx dt ditambah dvy per dt j. Jadi a itu percepatannya itu adalah ax i ditambah ay j. Ini tentang vektor kecepatan dan vektor percepatan. Oke, itu sedikit pembahasan mengenai vektor. Sekarang kita masuk ada pembahasan inti mengenai kinematika dua dimensi itu sendiri, yaitu gerak proyektil. Jadi di sini misalkan ada dua buah benda ya, dua buah bola yang dijatuhkan secara bersama-sama. Jadi yang benda pertama ini dijatuhkan secara bebas, gerak jatuh bebas ke bawah, dan yang benda kedua ini ditembakkan dengan ke kanan sebesar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, lihat pada saat T-nya sama dengan 1 sekon, benda yang pertama itu akan mencapai posisi yang di sini. Dan benda yang kedua dia berada pada posisi yang di sini. Tapi bedanya untuk benda kedua, selain dia bergerak ke kanan, dia juga jatuh ke bawah. Nah, lihat pada saat 1 sekon, posisi benda 1 dengan posisi benda 2 itu sama secara vertikal. Sama secara vertikal ya. Nah, pada saat T-nya sama dengan 2 sekon, benda pertama ada di posisi ini, dan benda kedua berada di posisi ini. Jadi dia juga sama secara vertikal. Bedanya adalah kalau benda pertama dia mengalami gerak jatuh bebas, dia hanya bergerak secara sumbu Y. Benda kedua, dia bergerak secara GLB ke samping, atau gerak lurus peraturan ke samping, dan juga bergerak jatuh bebas ke bawah. Jadi kalau kita cari, jadi perhatikan, misalkan pada saat delta T-nya adalah 1 sekon, delta Y1-nya itu, atau perubahan posisi benda satunya itu adalah, kita gunakan rumus P0 kali T ditambah 1/2 T kuadrat. Dari mana ini kalian bisa simak atau lihat kembali catatannya mengenai GLBB ya. GLBB. Jadi rumus ini adalah berasal dari GLBB, P0 dikali T ditambah 1/2 T kuadrat. Jadi kalau kita masukkan V0-nya adalah, karena ini adalah gerak jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya itu adalah 0. Jadi 0 ditambah, misalkan saya gunakan percepatan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadinya, kenapa dia minus? Karena dia bergerak ke bawah ya, dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi percepatan gravitasi ke bawah, berarti dia minus 5 dikali 1 kuadrat, T-nya 1 kuadrat, hasilnya adalah minus 5. Minus ini menunjukkan bahwa dia perubahan posisinya mengarah ke bawah. Nah, delta Y2. Delta Y2 untuk benda kedua, dia juga bergerak sejauh 5 meter ke bawah. Tapi bedanya, dia selain bergerak ke bawah, dia juga bergerak ke kanan. Nah, berapa perubahan posisi pada arah kanan, arah ke kanannya ini atau arah sumbu X-nya, kita dapatkan dia dengan menggunakan rumus GLB, gerak lurus peraturan, karena kenapa? Kecepatannya ini tetap sampai di
kecepatan awalnya ini tetap minus 2 meter per sekon ke kanan untuk posisi ini, terus untuk posisi ini 2 meter per sekon juga, terus yang di sini juga 2 meter per sekon. Jadi delta X duanya itu adalah V dikali T. Jadi 2 meter per sekon dikali 1 sama dengan 2 meter. Nah, saat dia delta T-nya sama dengan 2 sekon, posisi benda kedua itu posisi benda pertama untuk T-nya sama dengan 2 sekon itu adalah V0 kali T ditambah 1/2 T kuadrat, 0 ditambah minus 5 dikali 4, karena T-nya itu 2 sekon, jadi minus 20 meter, delta Y-nya juga bergerak sejauh 20 meter. Jadi di sini dia 20 meter ke bawah ya. Sama-sama 20 meter ke bawah. Tapi bedanya yang benda kedua ini dia juga bergerak ke kanan. Berarti delta X2-nya itu adalah V kali T sama dengan 2 kali 2, 4 meter. Jadi dia berpindah sejauh 4 meter ke sebelah kanan yang benda duanya. Jadi kalau saya sampulkan, benda satu ini dia hanya bergerak, melakukan gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena dia hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi arah geraknya itu dia pada sumbu Y saja. Dia hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi benda satu itu hanya gerak lurus berubah beraturan. Ingat, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak yang perubahan kecepatannya itu sama, atau dia mengalami percepatan yang konstan. Nah, percepatan yang konstan itu adalah percepatan gravitasi. Terus untuk benda dua, kita harus tinjau dia secara sumbu X dan secara sumbu Y. Karena kenapa? Dia bergerak ke arah kanan dan juga dia bersamaan dia bergerak ke bawah secara sumbu Y. Nah, secara sumbu X dia mengalami gerak lurus beraturan. Kenapa gerak lurus beraturan? Karena kecepatannya di setiap titik itu pasti sama, tetap 2 meter per sekon ke arah kanan, di sini juga 2 meter per sekon ke arah kanan, dan 2 meter per sekon ke arah kanan sampai dia tiba di tanah. Nah, secara sumbu Y, dia mengalami gerak lurus berubah beraturan. Kenapa? Karena dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Jadi benda dua ini meskipun ada gerak horizontalnya, tapi dalam arah vertikal gerak benda dua ini sama dengan gerak benda satu. Jadi meskipun ada gerak horizontalnya ke kanan, secara vertikal gerak benda dua ini sama dengan gerak benda dua. Jadi pada saat T-nya sama dengan 1 sekon, posisi benda pertama dengan posisi benda kedua itu akan sama posisinya secara vertikal. Jadi pada saat T-nya 2 sama dengan 2 sekon, posisi benda pertama dengan posisi benda kedua ini akan sama posisinya secara vertikal. Jadi dapat saya simpulkan bahwa gerak benda dua ini dapat dianalisis secara terpisah antara gerak vertikal dan gerak horizontalnya, asalkan T-nya sama ya. Jadi pada saat benda ini dijatuhkan secara jatuh bebas, ini juga ditembakkan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi ini gerak benda pertama dengan gerak benda keduanya ini bergerak secara bersamaan pada saat T yang sama. Jadi itu syarat dari gerak proyektil ya, supaya kita bisa lebih mudah untuk menganalisisnya. Nah, misalkan ada sebuah bola yang ditendang dari suatu tebing dengan kecepatan ke kanan 3 meter per sekon. Jadi dia ditembakkan dalam sumbu X itu dia kecepatannya 3 meter per sekon. Tebing ini tingginya 20 meter. Yang ditanyakan itu adalah berapa waktu yang ditempuh oleh bola ini untuk mencapai tanah dan berapa jarak bolanya ini dari tebing ke posisi akhir. Nah, kalau kita ingin tahu berarti pada sumbu kita harus tinjau lagi dia pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y gerak yang terjadi adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Gerak lurus berubah beraturan berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu delta S V0 dikali T ditambah 1/2 AT kuadrat. Nah, delta S-nya berapa? Dia minus 20 karena dia ke bawah ya. Kita hitung dari posisi ke bawah, berarti minus 20 sama dengan V0-nya berapa? V0-nya karena dia gerak, kita tinjau pada arah sumbu X. Nah, arah pada sumbu X-nya itu V0-nya adalah 0. Ingat, kecepatan tadi gerak jatuh bebas itu kalau kecepatan awalnya pasti 0 ya, beda kalau dia pada arah sumbu X, V0-nya bukan 0.
Jadi pada arah sumbu Y, V0-nya itu adalah 0 dikali T. Berarti 0 ya, ditambah 1/2 dikali misalkan kecepatan gravitasi yang saya gunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita gunakan 1/2 dikali minus 10 dikali T kuadrat. Nah, ini hasilnya minus 20 sama dengan ini minus 10 dibagi 2, minus 5 dikali T kuadrat. Nah, T kuadratnya itu sama dengan 20 dibagi 5 ya, 20 dibagi 5 itu adalah 4, dan akar. Dan sehingga T-nya itu adalah akar 4 ya, 2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh bola ini sampai ke tanah itu adalah sebesar 2 sekon. Nah, untuk mencari jarak bola ini dari tebing ini, nah kita gunakan rumus GLB karena GLB. Jadi kita tinjau pada sumbu X. Jadi pada sumbu X ini delta X-nya adalah P dikali T. P-nya berapa? 3 meter per sekon kali 2. Mana ya 2-nya? Ini ya 2 tadi. 2 sekon sama dengan X-nya sama dengan 6 meter. Jadi ini jaraknya adalah 6 meter. Nah, waktunya itu adalah 2 sekon. Oke, ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian penggambaran dari gerak proyektil itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke rumusnya, kita gunakan angka dulu untuk mendefinisikannya. Jadi misalkan ada sebuah bola yang ditendang ya, atau bergerak dari posisi O ke posisi B, sehingga lintasannya seperti ini. Jadi dia membentuk gerak lintasan parabola. Jadi misalkan bola ini memiliki kecepatan awal 100 meter per sekon ya. 100 meter per sekon dengan sudut lemparan itu 53 derajat. Jadi pada arah sumbu X ini kecepatannya akan 60 meter per sekon. 60 meter per sekon. Kenapa 60 meter? Silakan kalian ingat kembali bagaimana cara memproyeksikan arah vektor. Jadi ini 100 dikali cos 53 ya. Cos 53 itu adalah 0,6. Kalian akan dapatkan 100 kali 0,6 itu 60 meter per sekon. Terus yang di sini dia juga kita gunakan 100 dikali sin 53. Itu sin 53 adalah 0,8, kalian akan dapatkan faktor kecepatan pada sumbu X-nya itu, sumbu Y-nya itu adalah 80 meter per sekon. Nah, pada saat dia berada di posisi C, vektor kecepatan pada arah sumbu Y itu akan berkurang karena adanya gravitasi. Jadi mulai-mula dia dari 80 meter per sekon, dia itu akan berkurang karena adanya gravitasi sebesar 30. Bedanya adalah pada arah sumbu X, kecepatannya itu tidak akan berkurang, jadi dia konstan selama tidak ada hambatan udara. Jadi dalam menganalisis gerak proyektil itu hambatan udara itu kita abaikan. Jadi tidak ada hambatan udara. Jadi kecepatan pada arah sumbu X itu akan tetap. Di sini tetap, dan di sini juga tetap 60 meter per sekon. Di sini juga 60 meter per sekon. Sampai di titik puncaknya. Jadi pada suatu saat vektor kecepatan pada arah sumbu Y ini akan mencapai 0 karena dia akan semakin berkurang karena adanya gravitasi ya. Jadi mulai dari 80, 70, 30, 20, 10 sampai dia 0. Jadi tidak ada lagi kecepatan pada arah sumbu Y. Yang ada hanya pada arah sumbu X. Pada saat itu maka bola akan kembali jatuh. Jadi mulai tadi dia mulai bergerak naik. Pada saat dia mencapai titik maksimumnya atau faktor kecepatan pada arah sumbu Y-nya adalah 0, maka dia akan mulai bergerak turun. Nah, mulai pergerakan turunnya itu dia akan memiliki vektor yang sama dengan vektor sebelumnya, tapi dia terbalik. Jadi pada posisi ini misalkan C. Pada posisi C dengan D ini dia simetris. Cuman yang membedakan adalah vektor kecepatan pada arah sumbu Y. Jadi pada arah sumbu Y-nya itu dia bergerak ke bawah ya, 30 meter per sekon. Nah, untuk vektor kecepatan pada arah sumbu X itu dia tetap sama, 60 meter per sekon. Jadi, untuk arah sumbu X itu 60 meter per sekonnya tetap konstan selama pergerakan lintasan ini. Dan pada saat dia di titik akhir B, gerakannya itu sama dengan yang ada di titik awal. Yang bedanya itu adalah dia vektor kecepatannya mengarah ke bawah 80 meter per sekon. Jadi, kalau kita mau analisis pada sumbu Y, itu adalah ingat ya, pada sumbu Y kita akan menganalisisnya dengan cara gerak lurus berubah beraturan. Berarti kita gunakan rumus gerak lurus berubah beraturan, berarti VT sama dengan atau kecepatan akhir atau sama
sama dengan kecepatan awal pada sumbu Y ditambah A dikali T. Nah, kecepatan akhirnya itu adalah, lihat ini kecepatan awal pada sumbu Y ya. Berarti kecepatan awal pada sumbu Y itu adalah 80 meter per sekon. 80 meter per sekon dikurang 10 T. Jadi saya misalkan di sini A-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kita gunakan A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kurang 10 dikali T. Nah, setelah 5 detik di titik C, jadi setelah 5 detik di titik C, kita akan dapatkan V pada 5 detik kemudian, itu sama dengan 80 dikurang 10, masukkan T-nya sebesar 5 detik, itu akan dapat diperoleh V pada saat 5 detik atau V sama pada saat di posisi C itu adalah 30 meter per sekon. Jadi ini 30 meter per sekon didapat dari sini. Nah, di titik puncak, T-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena ingat tadi V kecepatan pada arah sumbu Y itu akan semakin berkurang sampai dia di titik puncaknya itu dia mencapai kecepatan pada arah sumbu Y-nya sebesar 0. Jadi VT-nya itu sama dengan 0. Sehingga 0 itu sama dengan 80 dikurang 10T. Jadi T-nya bisa kita dapatkan, jadi 10T sama dengan 80. Jadi T-nya itu 80 per 10 yaitu 8 detik. Jadi bola ini mencapai titik tertinggi pada saat T-nya 8 detik. Oke, sekarang kita analisis pergerakan bola pada sumbu X atau gerak lurus beraturannya. Jadi pada sumbu X, ini cukup mudah karena pada arah sumbu X kecepatannya itu tetap sama. Jadi di awal 60 meter per sekon, di akhir pun juga 60 meter per sekon, di puncak pun juga 60 meter per sekon. Jadi V akhirnya itu tetap sama pada arah sumbu X, yaitu 60 meter 60 meter per sekon. Oke, sekarang kita lihat kalau kita jabarkan seperti ini ya. Jadi misalkan ada tadi yang 100 itu kita jadikan dia kecepatan awal V0, dan ini adalah sudut lemparannya alfa. Berarti ingat tadi yang trigonometri V0 dikali cos alfa. Ingat ya tadi yang cos samping cos alfa itu adalah samping termiringnya, sampingnya itu adalah V0x. V0x dibagi dengan miringnya ya V0, berarti V0x-nya itu kalian adalah V0 dikali cos alfa. Untuk yang ini kita dapatkan dari sini ya, V0 dikali sin alfa. Dan tadi sin alfa sama dengan depan per miring. Dan pada saat di titik puncak yang ada hanyalah V0 cos alfanya. Untuk V0 sin alfanya itu dia 0 karena dia sudah berada di titik puncak. Dan untuk di sini dia sama ya dengan yang di sini, untuk titik O dengan titik B. Sekarang kalau kita melihat tinjau lintasan O ke A. Lintasan O ke A, terus kita tinjau dia pada arah sumbu Y-nya. Berarti kita lihat gerak lurus berubah beraturannya. Seperti VT itu sama dengan V awal pada sumbu Y, dengan arah sumbu Y ditambah A kali T. Nah, V akhirnya itu karena dia di posisi puncaknya, kecepatan pada sumbu Y-nya itu sama dengan 0, berarti kita tuliskan dia 0. Dan V0Y-nya itu adalah V0 sin alfa. Nah, V0Y ini adalah V0 sin alfa ya. V0Y, V0 sin alfa dikurang G waktu yang ditempuh dikali waktu yang ditempuh dari O ke A. Nah, kita dapatkan waktu yang ditempuh dari O ke A ini adalah V0 sin alfa dibagi dengan G. Kalau kita jabarkan yang ini. Terus untuk untuk bagaimana dengan tinggi maksimumnya? Nah, tinggi maksimumnya kita dapatkan dari rumus ini. Jadi delta S itu V0Y dikali T ditambah 1/2 T kuadrat. Ini juga rumus dalam GLBB. Nah, delta S-nya itu adalah Y max. Nah, V0Y-nya itu adalah V0 sin alfa dikali T-nya. T-nya apa tadi? T lintasan waktu yang dibutuhkan oleh bola ini bergerak dari titik O ke A. Berarti kita gunakan yang ini ya. Kita masukkan ini ke persamaan ini. Jadi V0 sin alfa per G dikurang 1/2 dikali ini percepatannya jadi percepatan gravitasi karena yang bekerja di sini adalah percepatan gravitasi, terus dikali T kuadratnya. T-nya ini adalah yang ini tapi dikuadratkan. Maaf ya, ini adalah G ya, G kecil. Oke.
Ingat, lihat ini fenol sin alfa dikali fenol sin alfa. Berarti Y max-nya adalah fenol kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurang 1/2. Ini juga fenol sin alfa kuadrat ya, jadi fenol kuadrat sin kuadrat alfa per G. Lihat ini fenol kuadrat sin kuadrat alfa per G dikurang 1/2 nilainya sendiri ya. Yang ini sama dengan yang ini. Bedanya hanya 1/2. Sama saja dengan 1 dikurang 1/2 ya. Jadi nanti Y max-nya akan dihasilkan fenol kuadrat sin kuadrat alfa per G. Jadi ini sama saja yang ini. Misalkan X ini ya. X dikurang 1/2. Yang ini kan juga nilainya X. Berarti X kurang 1/2X berarti 1/2X kan. Berarti X 1/2 dikali X fenol kuadrat sin kuadrat alfa per G. Berarti di sini 1/2-nya saya tuliskan 2G. Jadi ini adalah tinggi maksimum oleh bola ini untuk dicapai. Nah, kita tuliskan kembali untuk waktu lintasan dari O ke A itu sebesar ini dan tinggi maksimumnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mencari jangkauan maksimumnya atau jarak maksimumnya ini X max-nya? Berarti itu adalah lain adalah lintasan A, O, B. Nah, pada sumbu X, delta X-nya itu adalah berarti fenol X dikali, ingat ya delta X, pada sumbu X itu del B itu delta X kali V kali T. V-nya apa? Berarti fenol pada sumbu X dikali waktu yang dibutuhkan oleh bola ini bergerak dari O ke B. Ingat, waktu lintasan dari O ke B itu sama dengan 2 kali lintasan dari O ke A. Ya tidak? Jadi delta X max itu adalah delta X-nya itu adalah tak lain adalah X max sama dengan fenol cos alfa, fenol X ya, dikali 2 dikali TOA. TOA yang ini. Berarti kita masukkan X max itu adalah fenol cos alfa dikali 2 fenol sin alfa per G. Nah, ingat di trigonometri itu kalian akan pelajari bahwa cos alfa dikali dengan sin alfa itu akan menghasilkan yang seperti ini. Sin 2 alfa. Jadi akan ada sin 2 alfa. Jadi saya ulang kembali ya. Jadi ini kita tadi masukkan ya waktu yang dibutuhkan oleh bola dari titik O ke A, fenol sin alfa per G dikali 2 karena yang kita mau cari adalah lintasan O ke lintasan B. Jadi X max-nya adalah fenol kuadrat, ini karena fenol dikali fenol kuadrat, terus 2 dikali sin alfa dikali cos alfa per G. Ingat yang ini 2 sin alfa cos alfa itu bisa kita sederhanakan menjadi sin 2 alfa. Jadi di dalam trigonometri itu dikenal ada 2 sin alfa dikali cos alfa sama dengan sin 2 alfa. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada caranya, ada penurunannya. Kalian bisa nanti dapatkan di kalkulusnya. Kalau kalian sudah masuk di pelajaran trigonometri. Jadi 2 sin alfa itu cos kali di cos alfa itu hasilnya adalah sin 2 alfa. Jadi bisa kita tuliskan jarak jangkauan maksimum atau jarak maksimum bola yang ditempuh oleh bola adalah fenol kuadrat kali sin 2 alfa per G. Maaf. Aduh. Jadi ini adalah jangkauan maksimumnya. Dan ini adalah tinggi maksimumnya. Sekarang lihat, grafik ini menggambarkan bagaimana jangkauan maksimum suatu bola berapa derajat pada suatu benda itu dilemparkan agar dia mencapai jangkauan maksimum atau jarak maksimum. Lihat, pada saat dia 70 derajat, dia hanya mencapai titik yang sampai sini ya. Nah, ternyata dari grafik ini bisa kita lihat bahwa pada saat θ-nya adalah 45 derajat, dia akan mencapai jangkauan yang paling jauh. Jadi dia yang mencapai jangkauan maksimum. Jadi kalau kalian ingin melemparkan sebuah bola, melemparkan jauh sebuah bola atau melemparkan sesuatu supaya dia sangat jauh, kalian harus lemparkan dia sebesar dengan sudut lemparan yaitu sebesar 45 derajat. Kalau kalian mau melemparkan dia paling tinggi, kalian harus mendekati sudut lemparan kalian itu harus mendekati 90 derajat. Nah, beda lagi kalau halnya misalkan kalian lemparkan seperti ini, jadi kalian lemparkan dan bidangnya itu adalah di bawah kalian, berarti jangkauan maksimumnya itu
bukan pada saat dia 45 derajat, tapi pada saat dia kurang dari 35 derajat. Jadi kalau dia sudut elevasi awal dengan awalnya ini ya. Jadi ini kan tadi 45 derajat, yang ini 45 derajat. Dia hanya mencapai jangkauan sampai sini. Kalau dia beda titik jatuhnya. Jadi ini sama saja kalau kalian misalkan ada di suatu tebing, terus melemparkan suatu benda ke atas, ini beda, jangkauan maksimumnya itu bukan pada saat 45 derajat, tapi pada saat kurang dari 45 derajat. Karena kenapa? Dia akan jatuh lagi ke bawah. Beda pada saat kalau kalian melemparkan dia dari titik awal yang sama dengan yang sejajar dengan titik akhirnya. Ini maksudnya seperti ini. Jadi kalau kalian mau lemparkan dia di titik terjauh, kalian harus lemparkan dia dengan sudut lemparan yang kurang dari 45 derajat. Jangan 45 derajat karena itu masih cukup pendek ya jarak tinjauannya. Nah, misalkan ya, misalkan ada peluru karet yang ditembakkan langsung ke arah bola yang dilepas dari ketinggian H. Jika jarak mendatarnya adalah L, maka berapa nilai V0, berapa nilai kecepatan awalnya agar peluru itu tepat mengenai bola yang dijatuhkan secara vertikal. Jadi ini sama halnya dengan misalkan orang yang berburu ya di hutan, misalkan ada monyet yang bergantungan di pohon, terus dia mau membidik monyet itu, jadi dia harus tembakkan dia bersamaan dengan jatuhnya monyet supaya dia tepat sasaran. Itu contoh yang sering dilakukan di laboratorium, tapi dia gunakan boneka monyet ya. Nah, kalau gambarannya itu seperti ini. Jadi ada peluru karet, yang ini peluru karet ya, ini karet. Yang warna biru ini adalah ditembakkan langsung ke arah bola, ini adalah bola. Jadi ada peluru karet ditembakkan langsung ke arah bola. Jadi peluru karet ini harus tepat sasarannya ke bola. Nah, langsung ke arah bola yang dilepas dari ketinggian H. Jika jarak mendatarnya adalah L, maka berapa nilai V0 yang di sini, V0 awalnya, agar peluru ini tepat mengenai bola yang dijatuhkan secara vertikal. Jadi supaya peluru ini tepat, ini kan nanti pergerakannya walaupun ini ditembakkan lurus ke atas, ini kan nanti pergerakan bolanya itu akan melengkung seperti ini kan. Jadi berapa kecepatan awal yang diperlukan supaya peluru karet ini mengenai tepat bola. Nah, ketinggiannya ini adalah H, terus ketinggian dari bawah ini ke pada saat dia kena sasaran, bolanya dan karetnya ini menyatu, ini adalah Y. Nah, kalau kita mau analisis ini, berarti kita analisis satu-satu dulu. Analisis pergerakan bola, sama tadi yang seperti contoh yang tadi, yang pertama yang saya jelaskan itu ada dua buah benda yang satu jatuhkan secara bebas, yang satu dilemparkan ke kanan ya. Yang ini bedanya, yang ini dia dari arah dari bidang dari bawah, ini ditambahkan ke atas. Jadi berarti kita harus tinjau dia untuk masing-masing benda. Jadi benda yang pertama itu adalah peluru. Arah pergerakannya berarti pada sumbu X dia ada delta X V0 cos alfa dikali T. Jadi delta X-nya itu adalah V0 cos alfa dikali T. Jadi kita gunakan gerak lurus beraturan ya, ini gerak lurus beraturan. Jadi delta X-nya itu adalah, maaf ya, kenapa sudah. Jadi pada sumbu X itu ada dia GLB. Nah, delta X-nya itu dia ingat GLB V0X dikali T, V kali T ya, tapi dia dalam sumbu X berarti V0X dikali T. V0X-nya itu adalah ini ya, kalau kita tinjau seperti ini gerakan bola, ini V0-nya, berarti arahnya pada sumbu X itu adalah V0X. Misalkan ini adalah alfa, berarti kita digunakan rumus trigonometri, berarti V0X-nya adalah V0 cos alfa. Jadi V0 cos alfa dikali T. Nah, delta X-nya itu adalah L ya, ini. Dia bergerak ke sini sepanjang L, jadi V0 cos alfa dikali T. Terus T-nya itu adalah L sama dengan, tinggal kita pindahkan L dibagi V0 cos alfa.
Nah, sekarang kita tinjau pada sumbu Y, berarti dia sumbu Y-nya ke atas seperti ini ya, ada fenol Y-nya. Berarti kalau sumbu Y, ingat dia bekerja adalah jarak lurus berubah beraturan. Berarti rumusnya adalah delta Y sama dengan fenol sin alfa. Ini karena fenol Y-nya adalah fenol sin alfa. Fenol sin alfa dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, jadi Y-nya itu adalah fenol sin alfa. Fenol sin alfa dikali T-nya tadi yang ini ya, L per fenol cos alfa dikurang 1/2 GT kuadrat. Jadi yaitu tak lain dari L tan alfa. Jadi L yang Y-nya itu adalah L tan alfa dikurang 1/2. Kenapa L tan alfa? Karena ini ya habis, bukan habis, sin alfa dibagi cos alfa. Ingat tan alfa itu di rumus geometri juga ada, sin alfa itu sin alfa per cos alfa. Jadi yang ini sin alfa dibagi cos alfa itu adalah tan alfa. Jadi yang fenolnya itu habis, sisa L kali tan alfa dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini untuk tinjauan pada peluru ya. Sekarang kita tinjau gerakan pada bolanya. Nah, gerak pada bola itu karena dia hanya jatuh ke bawah, jatuh bebas ke bawah, berarti yang ada hanyalah gerak lurus berubah beraturannya. Jadi pada sumbu Y saja, sumbu Y-nya itu dia bergerak sejauh delta Y. Delta Y-nya itu dia, nah beda ya tadi, kalau yang ini tadi untuk peluru dia bergerak sejauh ini ya, sumbu Y-nya, delta Y-nya itu adalah Y. Kalau yang untuk bola ini, saya misalkan dia bergerak M. Jadi H kurang Y-nya itu adalah M. Jadi jarak dari sini ke sini ya, bukan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu H. Kalau yang dari bola ke sini pada saat dari titik awal sampai dia titik ke pelurunya itu menyentuh bola, itu titik M. Jadi delta Y-nya itu adalah M sama dengan 1/2 GT kuadrat. Terus dari sini kita bisa dapat peroleh tan alfanya itu adalah H per L. Nah, dari mana ini H per L? Ingat tan ini lihat ini ya. Ini tan alfa, ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi tan alfa itu adalah depan per samping. Depannya apa? Depannya itu adalah H, dan sampingnya itu adalah L. Berarti tan alfa itu H per L. Nah, H-nya itu tak lain adalah L dikali tan alfa. Nah, kalau kita mau cari H-nya, berarti, kalau kita mau cari Y-nya ini, berarti kita lihat H ini adalah tak lain adalah M ditambah Y. Jadi H-nya itu adalah M ditambah Y. Jarak dari sini ditambah jarak dari sini. Jadi M tambah Y sama dengan L tan alfa. Jadi Y-nya itu adalah L tan alfa dikurang M. Ya tidak. L tan alfa dikurang M. Lihat. M-nya itu tadi adalah 1/2 GT kuadrat. Berarti kita tinggal jumlahkan dia. Tinggal masukkan dia ke nilai M. Berarti L tan alfa dikurang 1/2 GT kuadrat. Jadi, pada bola dengan peluru, ini lihat, hasilnya sama tidak? Sama kan? Jadi posisinya sama, L tan alfa dikurang 1/2 GT kuadrat, L tan alfa dikurang 1/2 GT kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah nilai fenol yang agar peluru tepat mengenai bola yang dijatuhkan secara vertikal itu adalah bebas. Jadi berapapun nilai fenolnya, dia akan pelurunya itu akan tepat mengenai bola, asalkan ini bersamaan ditembakkan dan ini dijatuhkan, dan posisi penembakannya ini persis mengenai bola yang ini. Jadi berapapun kecepatan peluru ini, dia pasti akan mengenai bola ini. Jadi berapapun besar kecepatan ini, dia pasti akan mengenai bola ini. Lalu bagaimana kalau dia misalkan bagaimana jika fenolnya terlalu besar? Nah, kalau fenolnya kecepatan awalnya terlalu besar, maka gambarannya akan seperti ini. Dia tetap akan mengenai bola. Pelurunya itu akan tetap mengenai bola. Tapi jika fenolnya terlalu besar, maka dia akan mengenai bola itu akan sedikit lebih cepat dibandingkan dengan fenolnya yang terlalu kecil. Jadi berapapun besar kecepatannya, dia akan mengenai bola. Nah, bagaimana jika fenolnya terlalu kecil? Maka gambarannya seperti ini. Dia tetap pasti akan mengenai bola selama selama gerak peluru ini
dia ditembakkan tepat sasaran pada bola ini secara lurus, dan dia ditembakkan secara bersamaan pada saat bolanya ini jatuh ke bawah. Jadi baik fenolnya itu besar sekali atau fenolnya itu terlalu kecil, pasti dia akan tepat mengenai bola. Jadi di sini tidak ada pengaruh dari fenol ya dalam gerak ini. Berapapun besar fenolnya, dia pasti akan mengenai peluru ini pasti akan mengenai bola. Oke, ini aplikasi dari gerak peluru. Jadi atlet lompat jauh itu akan melakukan lompatan terjauhnya jika dia membentuk sudut 45 derajat. Jadi para atlet lompat jauh itu harus berlatih keras agar memiliki feeling yang kuat sehingga sudut lompatannya selalu mendekati 45 derajat. Kenapa? Karena tadi kita sudah turunkan, kita tadi sudah lihat bahwa untuk mencapai jangkauan maksimum, sudut elevasi lemparannya itu harus 45 derajat. Jadi kalau dia mau capai jarak terjauh, dia harus melompat sejauh dengan sudut lompatan itu 45 derajat. Nah, bedanya kalau atlet lompat tinggi, dia harus sudut lompatannya itu dia harus mendekati 90 derajat saat melompat. Jadi bukan persis 90 derajat ya, beda lagi. Kalau dia persis 90 derajat berarti dia hanya lompat saja di tempat. Kalau ini dia harus mendekati sudut 90 derajat saat melompat agar diperoleh ketinggian maksimum. Jadi seperti ini. Dia harus mendekati 90 derajat. Ini 90 derajat. Mendekati 90 derajat. Oke, ini contoh untuk gerak peluru. Nah, contoh lainnya itu adalah roket yang ditembakkan. Jadi peluncuran roket itu yang membawa satelit menempuh lintasan seperti lintasan peluru. Jadi dengan demikian arah peluncuran dapat ditentukan sehingga roket mencapai posisi yang diinginkan untuk menempatkan satelit pada orbitnya. Jadi arahnya ini harus ditentukan lebih dengan baik supaya roket ini mencapai lintasan yang ingin dituju. Sama dengan yang ini, pemain golf. Pemain golf ini harus mengatur kekuatan pukulannya serta sudut pukulannya supaya bolanya ini jatuh tepat atau dekat lubang yang dikehendaki. Nah, pemain basket juga, kalau kalian sering memainkan basket juga itu harus kalian mengatur kekuatan lemparan kalian dan sudut lemparan kalian supaya bolanya itu tepat masuk di keranjang. Nah, contoh lainnya itu adalah atlet lempar cakram, lempar tebing maupun tolak peluru. Itu juga harus mengatur sudut lontarannya sehingga dicapai jarak tertentu. Nah, ini tang. Jadi kalau kita mau orang-orang yang berada di dalam tang ini harus mengatur sudut penembakannya itu agar peluru itu tepat jatuh di lokasi musuh. Nah, biasanya dilakukan dengan coba-coba. Jadi tembakan pertama itu adalah coba-coba. Jika tembakan pertama terlampau dekat, maka sudut moncong tang itu harus diatur mendekati 90 derajat. Jadi kalau terlalu dekat, berarti sudut moncongnya itu harus kita atur mendekati 90 derajat. Terus kalau dia tembakan pertama terlalu jauh dari musuh, terlalu jauh ya, sudut terlalu jauh ini musuh, berarti sudut lemparannya itu kita harus atur sehingga menjauhi 45 derajat. Oke, itu terkait kinematika 2 dimensi atau dalam ini adalah gerak proyektil. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan ketemu dengan pelajaran tentang hukum Newton. Saya rasa sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan ditonton dengan baik, disimak dengan baik, dan ditanyakan apabila ada yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.